Facing? Yeah, develop a lot. Oh, Like increasing a lot, yeah, I just increasing a know lot. Also, in Indonesian people have a role for that because the immigrants from Indonesia, It's a lot. yeah, it's a lot of Indonesian people there. Oh, I just know And that. then like Cinta Quran Foundation building masjid, Yeah, in masjid Yokohama. Sebuah fenomena menarik kini mulai terlihat di negeri Sakura, Jepang. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak warga setempat yang mulai mengenal bahkan tertarik mempelajari agama Islam. Menariknya, salah satu pengaruh yang sering disebut datang dari komunitas Muslim asal Indonesia yang tinggal di sana. Banyak orang Indonesia yang datang ke Jepang sebagai pekerja, mahasiswa, hingga pebisnis. Namun di balik aktivitas mereka sehari-hari, ternyata ada sesuatu yang secara perlahan menarik perhatian masyarakat lokal. Cara hidup mereka sebagai Muslim. Mulai dari kebiasaan saling menyapa dengan ramah, budaya menghormati orang tua, hingga tradisi makan halal dan kegiatan ibadah yang disiplin. Hal-hal ini membuat sebagian warga Jepang penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang Islam. Beberapa warga Jepang bahkan mengaku mulai tertarik setelah berinteraksi langsung dengan teman atau rekan kerja asal Indonesia. Mereka melihat bagaimana umat Muslim menjalankan ibadah, berpuasa saat Ramadan, hingga kebiasaan berbagi makanan dengan orang lain. Fenomena ini semakin terlihat ketika masjid-masjid di Jepang mulai ramai oleh orang Jepang yang datang untuk sekadar bertanya atau belajar tentang Islam. Salah satu yang sering dikunjungi adalah Masjid Tokyo Chamii di kota Tokyo, yang dikenal sebagai pusat kegiatan Muslim di Jepang. Dini, tidak hanya umat Muslim yang datang beribadah. Banyak warga lokal yang datang untuk mengikuti tur masjid, belajar tentang budaya Islam, hingga mencoba makanan halal yang disediakan saat acara tertentu. Beberapa di antara mereka akhirnya memutuskan memeluk Islam setelah mengenal ajaran tersebut lebih dekat. Menurut pengurus komunitas Muslim di Jepang, sebagian besar dari mereka mengenal Islam pertama kali melalui pertemanan dengan Muslim dari Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya dan sikap masyarakat Indonesia yang dikenal ramah dan terbuka ternyata memiliki dampak besar. Tanpa dakwah yang keras, hanya dengan contoh kehidupan sehari-hari, banyak orang Jepang mulai tertarik memahami Islam. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak warga Jepang yang membagikan pengalaman mereka mencoba makanan halal, menghadiri acara Ramadan, hingga belajar mengucapkan salam dalam bahasa Arab. Beberapa bahkan membuat konten tentang kehidupan Muslim di Jepang yang kemudian viral dan ditonton oleh jutaan orang. Menariknya lagi, banyak warga Jepang mengatakan bahwa mereka tertarik karena melihat nilai kedamaian, kebersihan, serta disiplin yang diajarkan dalam Islam. Hal-hal sederhana seperti melepas sepatu sebelum masuk rumah, menjaga kebersihan, dan menghormati orang tua ternyata terasa sangat dekat dengan budaya Jepang sendiri. Karena kesamaan nilai inilah, sebagian masyarakat Jepang merasa Islam bukanlah sesuatu yang asing bagi mereka. Yang jelas, pengaruh ini terjadi secara alami, melalui interaksi sehari-hari, pertemanan, dan rasa saling menghormati antar budaya. Buat kedai ramen halal nomor 1 di Jepang dan membawa revolusi pada industri halal di sini. Tujuan utamanya sebenarnya dulu ingin mengenalkan Islam ke orang Jepang karena agama Islam di Jepang itu kesannya kurang baik karena pemberitaan di Jepang mengenai perang di negara Islam kan itu selalu muncul. Jadi berawal dari situ, kemudian kita manfaatkan momen Ramadan untuk berbagi. Jadi acara ini bagi saya kesempatan bagus
untuk memahami pemikiran dan kebudayaan orang-orang percaya agama Islam. Halo Sobat Mosa Story, pernah kepikiran gak sih? Negara kayak Jepang yang teknologinya super canggih, robotnya bisa nyapu rumah, keretanya telat 10 detik aja langsung minta maaf, tapi ternyata banyak warganya justru lagi nyari sesuatu yang gak bisa dibuat sama teknologi, yaitu ketenangan hati. Serius, di Jepang orang bisa bikin robot yang bisa ngomong, bisa nyanyi, bahkan bisa nemenin ngobrol. Tapi tetap aja gak bisa gantiin rasa damai yang muncul waktu dengar azan. Lucunya lagi, banyak warga Jepang pertama kali tertarik sama Islam bukan karena debat agama, tapi karena hal sederhana. Lihat orang sholat, lihat orang pakai hijab, lihat masjid. Mereka nanya, itu suara merdu apa? Dijawab, itu azan. Mereka nanya lagi, kenapa orangnya sujud? Dijawab, lagi sholat. Terus mereka mikir, wah, ini orang lagi wifi-an langsung ke Tuhan. I go back to Thailand for a week and I go to Japan because Cinta Quran Foundation have amazing program in Japan, Oh. in Yeah. Tokyo as In well. Tokyo. Ada di Jepang. Yeah, Mm. in Tokyo. Emang banyak yang They have it for 2 years, I think. Already 2 years. banyak yang Yeah, it's full. Because I think Islam in Japan is racing? develop a lot. Oh, Like increasing a lot, I just increasing a know lot. Also, in Indonesian people have a role for that because the immigrants from Indonesia, It's a lot. Yeah, it's a lot of Indonesian people there. Oh, I just And know then like Cinta Quran Foundation building masjid. Yeah, in masjid Yokohama. that. Yokohama. That's amazing. Yeah, Masya Allah. in Yokohama. Alhamdulillah. Also, I think I'll be there in November. I think Oh. the same campaign to the mosque in Yokohama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi mengajarkan orang Jepang memakai jilbab dan coba jilbab. Ini orang Jepang pakai jilbab, pakai sarung dan pakai kopiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akari dari Jepang. Hari ini Ramadan hariku 13. Kemarin saya baru pulang di rumah dari Tokyo. Saya tuh bukan orang Tokyo, tapi sampai kemarin jalan-jalan ke Tokyo gitu. Nah, dan ya ketemu teman, ketemu kayak keluarga gitu. Senang banget. Ininya kan banget, tapi udah pulang ke rumah, sedih. Sampai kemarin saya makan sahurnya, masakannya banyak kan. Itu bukan saya makan sendiri, jadi banyak sekali gitu. Tapi dari hari ini saya sahur, bangun pagi-pagi sahur. Saya buka puasa juga sih, nanti sendiri. Dan kemarin pulang di sini tuh malam-malam, jadi malas banget masak. Jadi pada hari ini nggak ada masakan. Tapi kemarin saya dapat jajan Indonesia dari teman. Beng-beng. Jadi saya akan makan ini ya. Pagi-pagi makan jajan coklat itu nggak terlalu bagus sih, cuma harinya aja. Saya tadi selesai makan beng-beng sama onigiri juga. Dan udah sikat gigi, dan udah wudu. Jadi saya akan sholat subuh dulu ya. Alhamdulillah saya udah sholat subuh. Semuanya semangat puasanya ya. Saya juga semangat puasa hari ini. Semoga lancar. Jangan mukil-mukil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 私はインドネシアの男性と交際したことがあります。アッサラムアレイクンバラマトラヒバラカトゥ。クルアンにはこう書かれています。会員に近づいてはいけません。それはみだらな行為で悪い道なのです。正直に言うと、私はインドネシアの男性と交際したことがあります。私たちは結婚を目指していましたし、会員したわけでもありません。しかし、交際することは会員に近づくことであり、イスラム的には許された関係ではありませんでした。私はそのことをずっと気にしていました。そして、それが理由の一つとなり、私は彼に別れを告げたのです。
預言者ムハンマド様はおっしゃいました。誠にあなたはアッラーのために何かを手放すことはありません。アッラーがあなたのためにより良いものに変えてくださることなしには。つまり、アッラーのために何かを手放せば、アッラーはより良いものに変えてくださるのです。イスラムのために家を捨て、ムハンマド様と共にメッカからマディーナへ移住した教友たちは、大地の統治権を与えられました。アッラーのために馬への執着を手放した預言者スライマン様は、風を操る権限を与えられました。女主人のハラームな誘惑を遠ざけた預言者ユースフ様は、エジプトの統治権を与えられました。手放すことは辛いものです。しかしそれがイスラム的に正しいのであれば、手放すべきです。アッラーはより良いものに変えてくださいます。Saya lagi kesal di industri halal Jepang. Coba dengar, suatu hari teman saya Kazu masuk Islam. Sambil ngobrol sama dia, saya sadar ada masalah besar di Jepang. Padahal banyak turis datang, tapi hampir nggak ada restoran enak yang bisa dimakan orang Muslim. Kata Date, alasannya begini, orang Jepang kurang paham soal agama, jadi kurang ada perhatian. Kebanyakan toko nggak ramah halal, makanya mereka terpaksa antre di toko yang itu-itu saja. Saya sempat coba ramen halal bareng Kazu dan kaget banget. Udah mahal, tapi jujur rasanya nggak enak. Saya cinta banget ramen. Tiap hari saya makan ramen enak di seluruh Jepang. Saya ingin orang Muslim juga bisa merasakan rasa asli Jepang ini. Saya sudah memutuskan untuk membuat kedai ramen halal nomor 1 di Jepang dan membawa revolusi pada industri halal di sini. Saya ingin membangun ini bersama kalian semua dengan mendengarkan pendapat dan komentar kalian. Kalau mau lihat kelanjutan tantangan ini, jangan lupa follow dan ikuti terus. Di episode selanjutnya, saya baru saja membeli reruntuhan berusia 80 tahun. Di lokasi utama di Kyoto, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Pernah bingung cari tempat sholat di Jepang? Ya nih, agak susah ya cari tempat sholat yang proper dan mudah diakses di Tokyo. Kalau begitu, harus cek website PlaySpot. Ayo! Di PlaySpot, kamu bisa mencari masjid dan toko halal secara gratis. Kamu juga bisa lihat pelanggan terdekat yang bisa kamu book untuk sholat. Semua booking juga via online. Jadi mudah banget. Di PlaySpot bisa pesan sampai max 10 orang. Cukup buka aplikasinya. Langsung kelihatan playroom terdekat dari lokasi kita. Tinggal pilih lokasi yang paling nyaman. Kita bisa lihat foto dan detailnya dulu. Pilih waktu, lalu reservasi dan bayar secara online. Semuanya cepat dan praktis. Tinggal masukkan kode dan bisa sholat dengan tenang. Bisa wudhu pakai air keran. Jangan lupa dirap setelah dipakai. Nyaman banget ya. Sholat di tempatnya PlaySpot. Habis sholat, jangan lupa dirapikan dulu ya sebelum pulang. Nah, Sobat Mosa Story, yang bikin banyak orang Jepang tertarik sama Islam justru bukan ceramah panjang, tapi sikap sehari-hari umat Muslim. Bayangin, mereka lihat orang Muslim tetap ramah, tetap sabar, tetap senyum. Padahal hidup di negeri orang. Orang Jepang sampai bingung. Ini orang kenapa sih tetap tenang? Padahal di Jepang kerja bisa 12 jam sehari. Kalau di Indonesia 12 jam kerja, yang lembur bukan cuma badan, tapi juga keluhan. Ada juga cerita pria Jepang datang ke masjid cuma karena penasaran. Dia lihat orang sholat. Setelah dia coba, dia bilang, "Wah, ini bikin tenang." Iya dong. Orang Jepang biasa tunduk sama bos, sekali-kali tunduk sama Tuhan. Rasanya beda. Jauh dari agama kalau kerja di Jepang, itu cuma hoax ya guys. Setiap daerah pastinya ada komunitas Islam yang ngadain kegiatan kemuslimahan. Karena Islam udah mulai banyak berkembang di Jepang. Untuk Saitama, ada kemuslimahan Sano. Sebulan sekali di setiap hari Minggu, di minggu kedua. Aku gabung di sini sejak 2018. Ada 3 kegiatan yang diadain di kemuslimahan Sano. Kegiatan nomor 2 aku paling suka banget. Kegiatan yang pertama yaitu belajar baca Al-Quran yang dibimbing sama ustazah. Kegiatan keduanya itu makan bersama bareng-bareng. Nah, menu kali ini makan bakso. Kegiatan ketiga ceramah dan tanya jawab bersama ustazah. Kegiatan ini free untuk umum, yuk ikutan gabung. Tujuan utamanya sebenarnya dulu ingin mengenalkan Islam ke orang Jepang karena
agama Islam di Jepang itu kesannya kurang baik karena pemberitaan di Jepang mengenai perang di negara Islam kan itu selalu muncul. Jadi berawal dari situ, kemudian kita manfaatkan momen Ramadan untuk berbagi, dan ternyata banyak juga di Tokyo yang kelihatannya negara maju pun ada tunawisma gitu. Harusnya sih terjemahannya sama nggak sih? Saya orang Jepang dan percaya agama Buddha. Jadi saya tidak biasa melihat acara orang-orang percaya agama Islam, khususnya seperti Ramadan. Jadi acara ini bagi saya kesempatan bagus untuk memahami pemikiran dan kebudayaan orang-orang percaya agama Islam. The numbers of Muslims among Japanese are increasing day by day, but still the challenge, in my opinion, hasn't been changed so much, which is how can they stay hold with Islam. Many come, but many go or disappear. That's the reality. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum 皆さん、こんにちは、ヌライ・エステクバルです。今日ですね、昨日ですね、インドネシアで、アメイジング・ムハラム14のイベントが終わりまして、今からお家に帰ります。で、1週間後、日本で、アメイジング・ムハラム・ジャパンがありますので、ぜひ、皆様、ご参加ください。皆様に会えることを楽しみにしております。Sobat Mosa Story, dari cerita-cerita ini, kita jadi sadar satu hal. Kadang orang yang baru kenal Islam justru merasakan kedamaian yang luar biasa. Sementara kita, yang tiap hari dengar azan, kadang responnya, "Ya Allah, azan lagi. Berarti bentar lagi kerja lagi." Padahal buat banyak orang di luar sana, azan itu bukan sekedar panggilan ibadah, tapi panggilan pulang buat hati yang capek sama dunia. Jepang boleh maju teknologinya, robot boleh makin pintar, tapi tetap saja, robot gak bisa sujud. Dan ternyata, ketenangan hati itu bukan datang dari teknologi, tapi dari iman. Jadi kalau suatu hari kita lihat orang Jepang masuk Islam, jangan heran, karena bisa jadi mereka menemukan sesuatu yang kadang kita lupa. Nikmatnya punya Tuhan tempat bersujud. Manusia boleh bikin teknologi secanggih apapun, tapi yang bisa menenangkan hati tetap sinyal dari langit.